Di sebuah desa kecil bernama Pelangi, yang terletak di lereng perbukitan Nusa Tenggara Timur, hidup seorang perempuan tua bernama Ibu Salma. Usianya telah menginjak 68 tahun. Ia tinggal seorang diri di sebuah rumah sederhana berukuran 4x6 meter, berdindingkan anyaman bambu tua yang sudah mulai keropos dimakan usia. Atap rumahnya dari seng bekas, sebagian sudah berkarat dan bocor jika hujan turun. Rumah itu berdiri di tengah ladang kering yang berdebu. Di musim penghujan, ladang itu hijau oleh jagung dan ubi. Tapi kini, saat kemarau panjang melanda, semua terlihat kering dan retak-retak seperti kulit tanah yang haus. Tidak ada sumur di halaman rumahnya. Sumber air terdekat berada di hutan kecil sekitar 2 kilometer jauhnya, terlalu jauh untuk ditempuh oleh seorang wanita sepuh yang lututnya sudah mulai rapuh. Namun di balik kesederhanaan dan kefanaan dunia yang mengelilinginya, Ibu Salma menyimpan kekayaan yang tidak tampak oleh mata manusia, keimanan yang kuat dan hati yang penuh syukur kepada Allah. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Ibu Salma selalu bangun lebih awal. Ia duduk perlahan dari tempat tidurnya yang hanya beralaskan tikar pandan tipis, mengambil tongkat kayu yang menemaninya kemana-mana, lalu berjalan pelan ke pojok dapur, tempat ia menyimpan sisa air dalam kendi tanah liat. Jika masih ada sisa air, ia akan berwudu perlahan, dengan penuh kehati-hatian. Setiap basuhan wajah dan tangan dilakukan dengan niat yang dalam dan kehusyukan yang terasa menusuk langit. Namun sudah 3 hari ini, air di kendinya benar-benar habis. Tadinya ia berharap hujan turun dan mengisi gentong penadah air hujan di samping rumah, tapi langit terus saja biru. Anak-anaknya, yang tinggal di kota besar, sudah jarang pulang. Sesekali menelepon, itu pun hanya menanyakan kabar seperlunya. Meski begitu, tak pernah sekalipun keluhan keluar dari bibirnya. Bagi Ibu Salma, hidup adalah ladang ujian, dan sabar adalah pupuknya. Ia tetap menjalani rutinitas hariannya dengan hati yang lapang, menyapu rumah, membersihkan dapur dari debu, menjemur pakaian tipis yang sudah usang, dan menyiapkan makanan seadanya dari hasil kebun kecilnya yang masih tersisa. Saat azan zuhur berkumandang dari musala kecil di ujung desa, Ibu Salma hanya bisa menatap ke arah jendela yang terbuka, mendengarkan lantunan azan dengan mata yang berkaca-kaca. Tubuhnya sedang lemah karena demam sejak semalam. Panasnya tinggi, dan lututnya tak kuat lagi menahan berat tubuh. Biasanya, dalam kondisi sehat, ia tetap akan pergi ke musala walau harus beristirahat di tengah jalan. Namun kali ini, ia hanya bisa terduduk di atas tikar, menggigil dengan selimut tipis menutupi tubuh renta. Mata tuanya menatap kendi kosong di sudut dapur. Ia tahu, jika tidak ada air, maka Islam memberi kemudahan. Ia teringat pelajaran lama yang pernah ia dengar dari ustaz kampung saat masih muda dulu. Jika kamu sakit, atau tak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapu wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Itulah kasih sayang Allah pada hambanya. Dalam detik itu, hatinya tersentuh. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang. Bahkan di saat tubuh ini tak bisa menyentuh air, Engkau tetap berikan jalan untukku menyembah MU. Dengan penuh perjuangan, Ibu Salma merangkak pelan ke sudut rumahnya yang berlantai tanah. Ia mengangkat telapak tangannya dan menepuk ringan permukaan tanah kering yang bersih. Debu itu ia usap ke wajahnya yang sudah dipenuhi kerutan, lalu ke kedua tangannya, sesuai yang diajarkan syariat. Ia duduk kembali di atas tikar, mengangkat kedua tangannya dengan gemetar, lalu memulai salat zuhur sambil duduk. Air matanya jatuh perlahan, membasahi pipi tuanya. Tidak karena sakit, tapi karena rasa syukur yang tak terbendung kepada Allah. Dalam batinnya ia berkata, "Ya Allah, Engkau tidak pernah mempersulitku. Justru aku yang sering lalai akan nikmat MU. Aku malu karena Engkau masih membolehkan aku bersujud, meski hanya dengan debu." Hari semakin siang. Matahari menyengat atap seng rumah Ibu Salma, membuat udara di dalam rumahnya terasa pengap dan panas. Peluh menetes dari pelipisnya, namun tubuhnya tetap menggigil. Ia terbaring di atas tikar, napasnya tersengal, dan wajahnya terlihat pucat. Tubuhnya mulai melemah, kepala terasa berputar, dan seluruh persendiannya seperti dipukul palu besi. Meski begitu, salat zuhur telah ia kerjakan dengan tayamum. Sekarang ia hanya bisa beristirahat sambil menunggu waktu asar. Di sampingnya, kitab kecil bertuliskan ayat-ayat Al-Quran terbuka, lembarannya mulai menguning. Ia tidak bisa membaca lancar, tapi hafalan surat-surat pendek tetap melekat di benaknya. Salah satu yang paling ia sukai adalah surat Al-Maidah ayat 6. Ayat itu sudah tertanam dalam hatinya sejak muda.
Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah mukamu dan tanganmu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Supaya kamu bersyukur, gumamnya lirih. Ia merasa ayat itu seolah ditujukan langsung kepadanya. Dalam kondisinya yang sedang terbaring lemah, ia merasa nikmat Allah masih begitu besar. Ia masih bisa bernapas, bisa mendengar azan, dan yang terpenting, Allah masih memberinya kesempatan untuk sujud. Tepat setelah azan asar berkumandang dari musala, suara azan itu menggema lirih, menyentuh dinding rumah yang mulai memudar warnanya. Ibu Salma kembali bangkit perlahan. Ia tidak memaksakan diri berdiri. Tubuhnya terlalu lemah. Dengan posisi duduk, ia mengambil debu yang bersih di bawah tikar. Ia tayamum kembali, seperti yang ia lakukan sebelumnya. Kali ini, tangannya bergetar lebih kuat. Tapi dalam getaran itu, ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan keimanan. Ia mengusap wajah, lalu kedua tangan. Matanya terpejam, dan bibirnya bergetar pelan, membaca niat dalam hati. Nawaitu etayamuma listibahati syalati lillahi ta'ala. Lalu ia menatap sajadah kecil yang sudah lusuh, dan mulai salat asar sambil duduk. Air mata kembali membasahi pipinya. Bukan karena kesakitan, tapi karena rasa syukur yang mendalam. Di sisi lain desa, anak-anak muda asyik bermain game online di warung internet. Beberapa remaja duduk di pos ronda, tertawa dan bermain gitar. Ada pula yang tidur di kamar sambil menonton televisi, melalaikan waktu salat. Namun di sudut rumah kecil yang nyaris runtuh itu, ada seorang perempuan tua yang tengah bertayamum, lalu bersujud dengan tubuh lemah. Ia menangis karena rindu kepada Allah. Sementara orang lain sibuk dengan dunia, ia sibuk menjaga akhirat. Setelah salat, Ibu Salma kembali terbaring. Ia tidak memiliki obat, hanya ramuan daun kelor yang direbus dari kebun belakang rumah. Tapi sebelum tidur, ia berdoa dengan suara pelan, penuh pengharapan. Ya Allah, jika sakit ini adalah penghapus dosaku, maka aku ridha. Tapi jika Engkau masih izinkan aku hidup, izinkan pula aku terus sujud kepada MU hingga akhir hayatku. Malam tiba. Suasana desa sepi. Angin malam meniup dedaunan kering, menimbulkan suara gemerisik yang sunyi. Di dalam rumah itu, tubuh Ibu Salma masih terbaring. Ia menggigil dalam diam. Tapi dalam jiwanya, ia merasa hangat oleh kehadiran Allah. Tidak ada pelukan anak. Tidak ada air untuk wudhu. Tidak ada dokter yang memeriksa. Namun ada ketenangan luar biasa yang membalut hatinya. Ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang yakin bahwa Allah cukup baginya. Pagi itu, langit di desa Pelangi mendung. Awan kelabu menggantung rendah, seolah hendak menangis. Angin dingin bertiup pelan dari arah barat, menembus celah-celah anyaman bambu rumah Ibu Salma. Di dalam rumah itu, tubuh renta itu masih terbaring lemah. Tapi seperti biasa, sebelum subuh datang, ia sudah terjaga. Ia duduk pelan, bertayamum dengan debu bersih yang telah ia siapkan malam sebelumnya. Matanya masih berat, tetapi jiwanya ringan. Dengan sabar ia salat subuh sambil duduk, lalu membaca beberapa ayat pendek yang ia hafal dengan suara bergetar, meski tak sempurna tajwidnya. Pukul 7 pagi, terdengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Seorang pemuda turun membawa tas ransel, mukanya tampak panik. Nenek, panggilnya, sambil mengetuk pintu bambu. Ibu Salma berusaha bangun. Suaranya ia kenali, itu cucunya, Rizal, anak dari putra sulungnya yang kini tinggal di Surabaya. Rizal adalah mahasiswa tingkat akhir, dan sudah hampir 2 tahun tidak pulang ke desa. Kedatangannya tiba-tiba, tanpa kabar sebelumnya. Rizal masuk, langsung memeluk neneknya yang terlihat kurus dan lemah. Nenek, maaf, Rizal baru bisa datang. Allah, kenapa nggak bilang sakit begini? Katanya dengan mata berkaca-kaca. Ibu Salma hanya tersenyum pelan. Nenek nggak mau ngeluh, nak. Selama masih bisa salat, nenek anggap sehat. Kalimat itu menghujam jantung Rizal. Siang harinya, Rizal duduk di sudut rumah, memperhatikan setiap gerak neneknya. Ia tertegun saat melihat sang nenek melakukan tayamum, lalu salat sambil duduk. Semua dilakukan dengan tenang, penuh ketundukan. Ia tak sanggup menahan air mata. Pikirannya dipenuhi rasa bersalah, betapa selama ini ia hidup jauh dari agama. Ia sering menunda salat, bahkan kadang lupa.
Tapi hari ini, di hadapannya berdiri seorang perempuan tua yang nyaris tidak punya apa-apa, tapi tak pernah meninggalkan salat walau dengan debu. Diam-diam, Rizal mengeluarkan ponsel. Ia rekam sang nenek saat bertayamum, lalu duduk salat sambil bergetar. Di akhir video, ia menulis caption. Ini nenekku. Rumahnya tak punya air, tubuhnya sudah lemah. Tapi dia tetap tayamum dan salat, karena katanya, Allah tidak pernah mempersulit hambanya. Aku malu, selama ini salatku sering aku tinggalkan. Semoga Allah ampuni aku. Video itu ia unggah ke media sosial. Dalam beberapa jam saja, ribuan orang mulai menyukai dan membagikannya. Komentar berdatangan dari berbagai daerah. Banyak yang menangis, banyak pula yang merasa tertampar. Ya Allah, saya sehat tapi sering tinggalkan salat. Semoga Allah ampuni. Masya Allah, nenek ini lebih mulia dari banyak orang yang hidup dalam kemewahan. Saya laki-laki, muda, tapi kalah kuat iman dari seorang nenek tua di desa. Astagfirullah. Di hari ketiga, video itu menembus jutaan penonton. Wartawan lokal datang ke desa. Komunitas dakwah juga mulai berdatangan. Mereka ingin bertemu dengan Ibu Salma, perempuan tua yang viral karena tayamumnya. Tapi Ibu Salma tetaplah Ibu Salma. Ia hanya tertunduk malu ketika diwawancara. Saat ditanya apa motivasinya tetap salat meski sakit dan tanpa air, ia hanya menjawab sederhana. Salat itu hak Allah. Kalau aku tak mampu berwudu, Allah beri tayamum. Kalau aku tak mampu berdiri, Allah izinkan duduk. Lalu aku tak punya alasan untuk meninggalkannya. Jawaban itu direkam dan kembali viral. Bahkan beberapa ustaz besar mengutipnya dalam ceramah mereka. Tak lama kemudian, bantuan datang. Sebuah yayasan membangun sumur bor dekat rumah Ibu Salma agar ia dan tetangga tak lagi kesulitan air. Musala di ujung desa yang dulunya sepi kini penuh di setiap waktu salat. Warga terinspirasi oleh nenek yang mereka kenal sejak lama, namun selama ini tak pernah mereka perhatikan. Anak-anak muda di desa mulai berubah. Mereka yang biasanya nongkrong di pos ronda mulai ikut salat berjamaah. Rizal sendiri kembali memakai peci dan ikut mengimami salat maghrib. Ia bahkan mulai berdakwah kecil-kecilan, membacakan ayat-ayat tentang tayamum dan rahmat Allah. Ibu Salma telah menyentuh banyak hati, bukan dengan ceramah, tapi dengan keteladanan. Dengan tangan lemah dan wajah penuh debu, ia telah menampar hati umat yang tertidur. Sejak video tentang Ibu Salma viral, suasana di Desa Pelangi tak lagi sama. Jalanan desa yang dulu sepi kini ramai oleh peziarah, jurnalis, dan relawan yang datang hanya untuk bertemu dan belajar dari sosok wanita tua yang sederhana itu. Namun, di balik gemuruh perhatian publik, Ibu Salma tetap bersikap seperti biasa, tenang, tidak ingin dipuja, dan tetap mengutamakan waktunya untuk salat, zikir, dan mengaji. Nenek ini bukan cari terkenal, nak, ucapnya lirih pada Rizal suatu sore ketika sang cucu menunjukkan artikel berita daring tentang dirinya. Nenek cuma ingin meninggal dalam keadaan suci. Ucapan itu menyentuh hati Rizal. Selama ini ia mengejar dunia, nilai tinggi, karir, dan popularitas. Tapi neneknya hanya mengejar satu hal, ridha Allah. Rizal, yang dulunya jarang salat, kini tak pernah absen berjamaah. Ia bahkan membantu anak-anak desa mengaji setiap sore di musala. Perubahan dirinya begitu terasa. Bahkan beberapa warga mengatakan bahwa Rizal seperti lahir kembali. Beberapa minggu setelah tayamum itu viral, seorang pengusaha muslim dari Jakarta mengunjungi desa. Ia membawa serta timnya dari lembaga filantropi yang ia kelola. Setelah bertemu langsung dengan Ibu Salma dan mendengarkan kisah perjuangannya dalam menjaga salat meski sakit dan tanpa air, sang pengusaha menangis haru. Ibu bukan hanya pejuang salat, katanya. Ibu adalah penjaga cahaya di tengah gelapnya zaman. Sebagai bentuk rasa syukur, ia mendonasikan pembangunan sumur bor, pembuatan tempat wudhu baru, dan perbaikan musala desa agar lebih layak dan bersih. Tak hanya itu, rumah Ibu Salma direnovasi menjadi layak huni, berdinding semen, atap kokoh, ada toilet, dan tempat air yang cukup. Ketika rumah itu selesai dibangun, warga berkumpul untuk tasyakuran. Ibu Salma hanya tersenyum dan berkata pelan, "Dulu aku hanya punya debu untuk bersuci. Sekarang, Allah beri air yang melimpah. Siapa yang bisa menduga? Sesungguhnya Allah tak pernah membiarkan hambanya yang berserah." Bukan hanya Rizal yang berubah.
Warga satu desa ikut tergerak. Para ibu rumah tangga mulai mengikuti kajian di musala. Anak-anak muda membuat komunitas salat subuh berjamaah. Bahkan kepala desa menggagas program satu rumah, satu hafalan yang mengajak tiap keluarga menghafal satu ayat Al-Quran setiap pekan. Dakwah perlahan tumbuh, bukan karena ceramah yang lantang, tapi karena keteladanan yang diam. Nama Ibu Salma pun diundang ke berbagai acara dakwah. Namun ia hanya mau ikut jika tidak membuatnya meninggalkan salat. Ia selalu berkata, "Jangan puji aku, nak. Aku ini hanya debu. Tapi karena Allah, debu ini bisa jadi alat bersuci. Semua karena Dia." Perubahan Rizal tidak hanya dirasakan dalam ruhani, tapi juga duniawinya. Setelah pulang ke kota, ia menyelesaikan skripsinya dengan tema Tayamum sebagai manifestasi kemudahan Islam dalam ibadah di masa modern. Skripsi itu mendapat nilai sempurna dan mendapat penghargaan di fakultas. Tak lama, Rizal membuka kanal YouTube dakwah ringan berisi kisah-kisah nyata yang menyentuh hati, dimulai dari kisah neneknya. Kanal itu berkembang pesat. Ribuan anak muda mengikutinya. Banyak yang kembali sadar dan mulai salat hanya karena satu pesan. Kalau nenek renta bisa salat dengan debu, apa alasanmu yang muda dan sehat untuk meninggalkannya? Ketika seseorang menjaga agama Allah, maka Allah akan menjaga kehidupannya. Itulah yang terjadi pada Ibu Salma. Meski tubuhnya mulai lemah, hatinya tetap kuat dalam iman. Allah menurunkan keberkahan bukan hanya padanya, tapi kepada seluruh desa, bahkan kepada cucunya yang dulunya jauh dari agama. Kisah Ibu Salma membuktikan bahwa dalam Islam, keterbatasan bukanlah halangan untuk bersujud. Justru, dalam keterbatasanlah muncul keikhlasan yang paling murni. Waktu terus berjalan. Musim kemarau mulai berganti dengan hujan ringan yang turun sesekali membasahi tanah desa Pelangi. Rumah Ibu Salma kini berdiri kokoh, tak lagi bocor, tak lagi berlantai tanah. Tapi di sudut rumah itu, tikar pandan tua yang biasa menjadi tempat salat Ibu Salma masih tetap terbentang, tidak pernah ia ganti. Sementara dunia mengenalnya sebagai nenek tayamum, Ibu Salma tetap menjadi perempuan sederhana yang hanya ingin satu hal dalam hidupnya, meninggal dalam keadaan suci, dalam keadaan bersujud. Malam itu, langit bersih. Bulan purnama menggantung tinggi, menyinari seluruh desa dengan cahaya lembutnya. Di dalam rumah, Ibu Salma sudah mengambil air wudhu dari sumur yang kini mengalir deras di dekat dapurnya. Namun tubuhnya sangat lemah malam itu. Rizal yang sedang menemaninya sempat melarang. "Nenek istirahat saja, besok saja tahajudnya." Tapi Ibu Salma menggeleng, lalu berkata, "Nak, bisa jadi ini malam terakhir nenek bisa sujud. Jangan cegah aku bertemu Allah." Kata-kata itu membuat Rizal terdiam. Ia hanya bisa menatap sang nenek yang perlahan menuju tikar salatnya. Ia duduk, lalu mulai bertakbir dalam gelap, hanya diterangi lampu bohlam kecil di sudut ruangan. 1 rakaat, 2 rakaat, suara pelan itu terdengar dari mulut Ibu Salma. Sujudnya lama sekali. Rizal yang berada di sudut ruangan sempat merasa aneh, karena tubuh sang nenek tidak bergerak-gerak setelah lama sujud. Ia mendekat perlahan, menunduk, dan saat itu, ia terisak keras. Ibu Salma telah wafat. Dalam sujud. Di atas tikar lusuh yang sudah menemaninya puluhan tahun. Dengan wudhu yang sempurna. Dengan hati yang bersih. Dalam keadaan suci. Kabar wafatnya Ibu Salma menyebar cepat. Tak hanya warga desa, tapi orang-orang dari luar kota datang untuk ikut mengantar jenazahnya. Tangisan mengiringi jenazahnya dari rumah ke pemakaman desa. Namun bukan karena kesedihan semata, melainkan tangisan kekaguman dan keharuan. Seorang ustaz yang hadir di pemakaman berkata, "Ini bukan sekadar kematian. Ini pelajaran hidup." Ibu Salma wafat dalam keadaan paling mulia, sujud, suci, dan istiqomah. Semoga Allah kumpulkan beliau bersama para wanita salehah di surga. Rizal berdiri di samping pusara neneknya. Tangannya gemetar. Tapi matanya menatap langit, bibirnya komat kamit. "Ya Allah, aku bersaksi, hamba MU ini adalah hamba yang menjaga salat lebih dari apapun di dunia. Maka jagalah dia, ya Rab, seperti dia menjaga waktu-waktunya bersama MU." Sejak hari itu, musala desa resmi diganti namanya menjadi Musala Al-Salma sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan dan keteladanan Ibu Salma. Di depan musala, dibuat prasasti kecil bertuliskan,
Disinilah tayamum pernah menyucikan hati dunia. Di sini seorang nenek mengajarkan bahwa satu sujud bisa mengguncang langit. Rizal melanjutkan perjuangan sang nenek. Ia kini menjadi pembicara di banyak kajian pemuda. Ia tidak memulai dakwah dengan teori, melainkan dengan kisah nyata tentang wanita renta yang dulu bersujud dengan debu, tapi membawa ribuan orang kembali kepada Allah. Kanal YouTube Rizal kini bernama Sujud Terakhir, tempat ia membagikan kisah-kisah spiritual yang sederhana namun menggugah. Ia selalu menyelipkan satu kalimat di setiap videonya. Kalau nenek saya bisa bersujud dalam sakit, dengan debu, dalam sepi, apa alasan kita yang sehat dan kuat untuk lalai dari salat? Tayamum bukanlah sekadar debu yang menempel di wajah dan tangan, tapi adalah simbol cinta Allah kepada hambanya. Ketika air tak ada, Allah tetap ingin kita bersujud. Ketika tubuh lemah, Allah tetap beri kita jalan. Tayamum adalah bukti bahwa dalam Islam, tak ada kesulitan tanpa kemudahan. Ibu Salma telah berpulang. Tapi kisahnya tidak pernah mati. Ia menjadi warisan keimanan. Di antara jutaan orang yang hidup dalam kelalaian, seorang wanita tua dari desa kecil mampu menghidupkan kembali ruh Islam, hanya dengan tangan yang menyentuh debu, dan hati yang menyentuh langit.